Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki materi yang kedua dari pelajaran qiraatul kitab, pelajaran baca kitab. Kemarin sudah kita bacakan maknanya dan kalian juga sudah alhamdulillah 60% sudah Mufida koreksi hasil tugas membaca kalian. Tapi ada sedikit kendala ya, ada sedikit koreksian dari bacaan kalian bahwasanya membacanya antara satu anak dengan yang lain banyak yang tidak sama sebagaimana yang maknanya Mufida. Untuk itu kemarin kan sudah saya perintahkan harap menulis lafadznya dan juga maknanya sama seperti yang dimaknai Mufida. Jadi sampean tidak diperbolehkan menggunakan makna yang sampean sudah punya. Jadi sampean nulis lagi, lafadznya ditulis di buku ya, lafadznya ditulis di buku, kemudian dimaknani sebagaimana sampean mendengarkan maknanya Mufida. Biar sama, biar seragam antara satu anak dengan yang lainnya. Jadi ngoreksinya enak. Kalau tidak sama kan satunya pakai maknanya Mufida, yang satunya lagi pakai makna yang sampean sudah punya. Enggak enak kan? Jadi harus semuanya seragam, harus punya tulisannya semua. Nanti setelah tahap pelajaran ini kalian tugasnya adalah memfoto ya, mengirimkan file berupa foto hasil tulisan dan makna sampean versi Mufida, versi maknanya Mufida. Tidak boleh pakai buku yang dulu, nggak boleh. Jadi harus tulisan baru. Ya itu evaluasi ya, maklum baru pertama kali, sekarang masuki pada tahlilul lafzi atau mengi'robi lafadz. Kemarin sudah makna, lancar semua membacanya, nadanya juga sudah 80% sudah dibilang bagus. Tinggal sekarang adalah tahlilul lafzi. Baca kitab kan harus harokatnya benar, makna dan juga di i'robi atau diperadali lafadznya. Sekarang kita memasuki pada tahlilul lafzi. Kelas 8 mungkin sampai sudah mengenal tahlilul lafzi. Untuk kelas 9 sekarang ini tahlilul lafzi bedanya sama dengan kelas 8. Cuma untuk kelas 9 bedanya tahlilul lafzinya menggunakan lughatul arabiyyah. Ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar di pelajaran nahwu sedikit-sedikit sudah di gambaran membaca kitab yang tahlilul lafzinya atau i'robannya menggunakan lughatul arabiyyah. Tapi sebelum itu Mufida pengen sampean
satu fasal ini, fasal Sholatul Aidain ini, satu fasal saja. Kita pengen ngerti sampean setor tahlilul lafzi dengan bahasa Indonesia dulu. Ya, tahlilul lafzi dengan bahasa Indonesia secara detail dan secara gamblang. Tidak boleh disingkat ataupun ya tidak boleh disingkat, hanya harus setor secara gamblang. Seperti contoh begini, kita mulai ya tahlilul lafzinya. Faslun ay hada. Jadi tahlilul lafzinya itu satu, harus menyebutkan kedudukan lafadz atau i'rabnya. Kedudukan lafadz atau tarkibnya, kedudukan lafadz atau tarkibnya satu. Ya, satu kedudukan lafadz atau tarkibnya. Yang kedua i'rabnya. Ingat-ingat, yang pertama tadi kedudukan lafadz atau tarkibnya. Yang kedua adalah i'rabnya atau bacaannya. Yang ketiga tanda i'rabnya. Yang ketiga adalah tanda i'rabnya. Dan yang keempat adalah sebab atau alasannya. Ya, kalian sudah paham ya? Jadi nanti kalau membaca kitab dengan Lughatul Indonesia, dengan versi bahasa Indonesia, kalian harus menyebutkan yang pertama adalah kedudukan lafaz tersebut atau tarkibnya. Yang kedua adalah i'rabnya. Yang ketiga adalah tanda i'rabnya. Dan yang terakhir yang keempat adalah alasannya. Bila nanti kalian menjumpai kalimat fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar, maka harus ditasrif. Baik tasrif istilahi ataupun tasrif lughawi. Ya. Nanti ketemu dhamir juga harus ditasrif, yang dhamir mufassal harus ditasrif. Pokoknya kalau lafaz yang bisa ditasrif, maka sampean harus mentasrifnya. Siap nggih? Nah, di sini pembelajarannya seperti contoh, saya contohkan ya. Jadi nanti setelah ini tugas sampean yang pertama tadi adalah menyetorkan file gambar sampean nulis satu fasal kemarin plus maknanya, dan yang kedua adalah merekam tahlilul lafzi sampean versi bahasa Indonesia saja dulu. Oke. Seperti contoh begini. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Faslun ditarkib menjadi khobar. Yang pertama, faslun menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu lafaz hada, kan? Ai hada menjadi mubtada, faslun menjadi khobar. Khobar yang mubtadanya dibuang. Jadi faslun ini adalah ditarkib. Yang pertama adalah ditarkib menjadi khobar. Yang pertama. Yang kedua, nomor 2, i'rabnya adalah rafa. Saya ulang, yang kedua, faslun ini i'rabnya adalah rafa. Yang ketiga, tandanya adalah dhamma. Yang ketiga, tandanya adalah dhamma. Dan yang terakhir, nomor 4, alasan atau sebab isim mufrad. Sebabnya adalah isim mufrad. Ini yang harus ya. Keempat ini. Jadi sampean jangan gini, jangan ringkas gini. Faslun, khobar, rafa, dhamma, isim mufrad gitu. Nanti yang ngoreksi ini yang bingung. Jadi harus secara detail, secara gamblang. Faslun ditarkib menjadi khobar.
i'rabnya rofa, tandanya dhammah, sebab isim mufrad. Paham semuanya nggih? Paham nggih? Pada lafadz faslun contohnya ini seperti tadi. Terus setelah tanda sebab isim mufrad, saya menjelaskan isim mufrad ialah isim yang menunjukkan arti satu, yang sunyi dari tanda tasniyah dan juga tanda jamak. Oh, lanjut. Ini nanti saya gambarkan sedikit saja, nanti yang lain samen itu sendiri nggih. Wa harful ibtida. Wa adalah huruf ibtida mabni fatah. Sholatu ditarkib menjadi mubtada. I'rabnya rofa. Saya ulang. Sholatu i'rabnya adalah sholatu tarkibnya adalah mubtada. Satu, i'rabnya rofa, tandanya dhammah, sebab isim mufrad. Saya bisa menjelaskan tadi, setelah tarkibnya mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang sunyi dari amil lafzi atau gimana menurut sampean. Pun al-aitaini dan lafaz sholatu tadi menjadi mudhaf ilaih nggih? Menjadi mudhaf nggih? Lafaz sholatu menjadi mudhaf. Sholatu dan al-aitaini susunan idhofah. Al-aitaini menjadi mudhaf ilaih. Al-aitaini menjadi mudhaf ilaih. Saya ulang. Al-aitaini menjadi mudhaf ilaih. I'rabnya jar. Tanda jarnya dengan ya, sebab isim tasniyah. Tandanya ya ini ya, sebab isim tasniyah. Isim tasniyah ialah isim yang menunjukkan arti dua. Nah, jadi al-aitaini ini baca jar yang mana tanda jarnya tidak dengan kasrah tapi dengan niabahnya kasrah, yaitu dengan ya, karena dia adalah bukan isim mufrad tapi isim tasniyah. Lanjut. Sunnatun tarkibnya khobar, i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah, sebab isim mufrad. Muakkadatun tarkibnya menjadi na'at, i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah, sebab isim mufrad. Dan lafadz muakkadatun adalah isim maf'ul, yang mana isim maf'ul dari fi'il madhi akkada yang ikut wazan fa'ala. Ya, sama tasrif kalau ada seperti lafadz akkada yu'akkidu ta'kidan ta'kidatan ta'kadan tikadan muakkadan fahuwa muakkidun wadaka muakkadun akid la tu'akkid muakkadun muakkadun. Nah, ini adalah lafadz muakkadatun adalah isim maf'ul yang muannas.
Berarti kalau isim maf'ul dia bisa ditasrif istilahi, diambil tasrif istilahi dari lafaz akada tadi itu wazan fa'ala, dan juga dia bisa ditasrif lughawi. Berarti dicari mudzakarnya, mufrad mudzakarnya, muakkadun, muakkadani, muakkaduna, muakkadatun, muakkadatani, muakkadatun. Nah, ngoten nggih. Nah, kalau yang bisa ditasrif berarti harus ditasrif. Lanjut. Wa harful atfi, huruf ataf mabni fatah. Hiya dhamirun munfasil. Hiya adalah dhamir munfasil. Wakilnya adalah mufrad muannas ghaibah dari lafaz huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Paham gak? Pokoknya kalau ada lafaz yang bisa ditasrif berarti sampean tasrif. Sedikit lagi. Roka'atani, rok'atani ditarkib menjadi khobar. Saya ulang. Rok'atani ditarkib menjadi khobar. I'rabnya rofa. Tanda rofa'nya dengan alif. Sebab isim tasniyah. Paham gak? Untuk yukabbiru fil ula, kalau mengi'robi harus per lafaz ya. Tidak boleh ngeten kalau mengi'robi. Kan sudah kelas 9. Enggak boleh sholatu. Iya. Ditentukan khomsan. Takbiro. Min hurufis syamsi diperencok-perencok mboten. Jadi gimana cara mengi'rabnya? Ya urut, nggih, urut. Mulai faslun, wa, sholatu, al-ida ini, sunnatun, muakkadatun, wahiyya, rokatani, yukabbiru. Nah, insyaallah sakit semuanya. Ya. Jadi besok nanti setelah pelajaran ini sampian mengi'robi masih versi lughatul Indonesia. Sampian mengi'robinya mulai faslun sampai, saya batasin dulu karena baru pertama nggih, sampai tis'an. Sampai ini. Saya batasi sampai tis'an. Jadi ini semua ini ya. Ini enggak ikut sampai inilah, ini dulu. Semuanya enggak bisa diperencok-perencok, takbir dewe, al-qiyam boten, tadi semua mulai washolatu sampai tis'an di i'robi versi tadi, versi Bu Vita tadi nggih mengi'rabnya. Jadi tidak boleh secara singkat, harus secara gamblang ya, secara enggak boleh sholatu mubtada rafa dhamma, mubtada rafa dhamma, isim mufrad enggak boleh kita disebutkan. Sholatu ditarkib menjadi mubtada, i'rabnya rafa, tandanya dhamma, sebab isim mufrad dan lain-lain. Sanggup nggih? Paham nggih? Untuk pertemuan materi yang kedua ini cukup sampai di sini. Nanti kalau satu fasal ini versi bahasa Indonesia sampean sudah bagus, maka kita lanjut karena kelas 9, maka tahlilul lafdinya menggunakan versi lughatul Arabiyah. Bon, cukup sekian. Mudah-mudahan belajar kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.